Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Gayatri dengan NPM 2075-2005 dari kelas Akuntansi Bisnis Digital 4A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum akuntansi manajemen dengan materi pengertian akuntansi manajerial yang diampu oleh Ibu Evi Yuniarti SE MSI. Baiklah, materi yang pertama yaitu definisi akuntansi manajerial. Apa sih pengertian dari akuntansi manajerial? Nah, akuntansi manajerial atau managerial accounting adalah penyedia informasi bagi pengguna internal perusahaan. Akuntansi manajerial juga merupakan sistem informasi internal perusahaan dan dirancang untuk mendukung kebutuhan manajer akan informasi. Berbeda dengan akuntansi keuangan, akuntansi manajerial tidak terikat oleh kriteria formal seperti prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Akuntansi manajerial juga memiliki 3 tujuan luas, yaitu yang pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan kegiatan organisasi. Yang kedua, menyediakan informasi untuk pengendalian kegiatan organisasi. Dan yang terakhir yaitu informasi pengambilan keputusan yang efektif. Materi yang selanjutnya yaitu aktivitas organisasi. Dalam aktivitas organisasi, adapun kebutuhan informasi manajer dan pengguna lainnya, yaitu informasi akuntansi manajerial diperlukan oleh sejumlah orang. Secara khusus, manajer dan para pekerja yang keterberdayaan membutuhkan informasi yang komprehensif dan terbaru untuk aktivitas-aktivitas berikut ini, seperti perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Materi yang selanjutnya yaitu perbedaan dan perbandingan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Baiklah, langsung saja kita membahas mengenai akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Sekarang yang akan dibahas terlebih dahulu ialah akuntansi keuangan. Fokus utama akuntansi keuangan adalah untuk menghasilkan informasi atau laporan keuangan bagi pengguna eksternal, yaitu pelanggan, pemasok, badan pemerintah, dan serikat kerja. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan yaitu memiliki orientasi historis dan digunakan sebagai keputusan investasi, evaluasi pertanggungjawaban, aktivitas pengawasan, dan ketentuan peraturan. Selanjutnya yaitu akuntansi manajerial. Sistem akuntansi manajerial menghasilkan informasi bagi para pengguna internal seperti manajer, eksekutif, dan pekerja. Oleh karena itu, akuntansi manajerial dapat disebut sebagai akuntansi internal. Secara khusus, akuntansi manajerial mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu perbedaan antara akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan. Ketika saat membandingkan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial, terdapat beberapa perbedaan yang dapat diidentifikasi, yaitu sebagai berikut. Perbedaan yang pertama yaitu target pengguna. Akuntansi manajerial berfokus pada penyedia informasi bagi pengguna internal, sedangkan akuntansi keuangan berfokus pada penyedia informasi bagi pengguna eksternal. Perbedaan yang kedua yaitu batasan pada masukan dan proses. Untuk akuntansi manajerial tidak memiliki lembaga khusus yang mengatur format, isi, aturan dalam memilih dan memasukkan proses penggunaan laporan keuangan. Sedangkan akuntansi keuangan harus jelas dan terbatas.
dan hanya aktivitas-aktivitas ekonomi tertentu dan memenuhi kualifikasi dan mengikuti metode yang berterima umum atau PABU. Perbedaan yang ketiga yaitu dari tingkat kesulitan. Akuntansi manajerial lebih sulit dikarenakan menggunakan multidisiplin pengetahuan, sedangkan akuntansi keuangan lebih mudah dikarenakan pada dasarnya telah menggunakan disiplin akuntansi. Selanjutnya yaitu perbandingan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Perbandingan yang pertama yaitu akuntansi keuangan berfokus pada eksternal, sedangkan akuntansi manajerial berfokus pada internal. Perbandingan yang kedua yaitu akuntansi keuangan harus mengikuti aturan yang ada, sedangkan akuntansi manajerial tidak ada aturan yang mengikat. Perbandingan yang ketiga yaitu akuntansi keuangan memiliki informasi keuangan yang bersifat objektif, sedangkan akuntansi manajerial memiliki informasi laporan keuangan dan non-keuangan yang bersifat subjektif. Selanjutnya, perbandingan yang keempat adalah akuntansi keuangan memiliki orientasi historis, sedangkan akuntansi manajerial hanya penekanan pada masa depan. Perbandingan yang kelima adalah akuntansi keuangan memiliki informasi perusahaan yang menyeluruh atau keseluruhan, sedangkan akuntansi manajerial evaluasi dan keputusan internal berdasarkan informasi yang terperinci. Selanjutnya, perbandingan yang terakhir yaitu akuntansi keuangan lebih mandiri, sedangkan akuntansi manajerial yaitu lebih luas dan memiliki berbagai ilmu disiplin. Baiklah, selanjutnya yaitu tema baru dalam akuntansi manajerial. Adapun tema baru dalam akuntansi manajerial yaitu yang pertama, metode baru perhitungan biaya produk dan jasa. Maksudnya yaitu perusahaan-perusahaan saat ini membutuhkan informasi yang akurat dan terfokus pada biaya produk dan jasa yang mereka hasilkan. Pada masa lalu, sebuah perusahaan mungkin telah memproduksi beberapa produk yang hampir mirip dengan satu dan dengan yang lainnya. Hanya biaya bahan baku dan tenaga kerja yang mungkin berbeda dari satu produk ke produk yang lain, dan menentukan biaya untuk setiap unit tidaklah sulit. Saat ini, dengan meningkatkan teknologi dan otomatisasi, menjadi lebih sulit untuk menghasilkan informasi perhitungan biaya yang diperlukan untuk manajemen. Yang kedua adalah nilai pelanggan. Maksudnya yaitu nilai pelanggan adalah fokus utama karena perusahaan dapat membangun keunggulan bersaing dengan menciptakan nilai yang lebih baik lagi bagi pelanggan dengan biaya yang sama atau lebih rendah dibandingkan pesaing, atau menciptakan nilai yang sama dengan biaya yang lebih rendah dari pesaing. Biaya pelanggan juga merupakan selisih antara apa yang diterima oleh pelanggan dan apa yang diberikan oleh pelanggan saat membeli produk atau jasa yang kita jual. Yang ketiga adalah posisi strategis. Maksudnya yaitu informasi yang efektif mengenai biaya dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi strategi-strategi yang dapat meningkatkan nilai pelanggan, dan dalam melakukannya kita dapat menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Yang keempat adalah rantai nilai atau value chain, merupakan sekumpulan aktivitas yang diperlukan untuk merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan mengirimkan produk dan jasa, dan juga menyediakan layanan dukungan bagi pelanggan.
Yang kelima adalah perspektif lintas fungsi. Maksudnya, dapat memungkinkan kita untuk melihat sebuah gambaran besar untuk mengetahui bahwa peningkatan pendapatan menyebabkan biaya produksi yang lebih tinggi. Cara pandang yang luas tersebut membuat manajer dapat meningkatkan kualitas, mengurangi waktu yang diperlukan untuk melayani pelanggan, baik internal maupun eksternal, dan meningkatkan efisiensi. Yang keenam adalah total quality management. Adapun filosofi dari total quality management yang berusaha untuk diperoleh perusahaan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan para pekerja dapat menghasilkan produk yang sempurna atau tingkat kerusakannya nol, telah menggantikan sikap atau kualitas yang dapat diterima pada masa lalu. Tema baru yang terakhir yaitu waktu sebagai elemen bersaing. Maksudnya, waktu adalah elemen penting dalam semua fase rantai nilai. Perusahaan kelas dunia mengurangi waktu peluncuran produk atau jasa dengan memadatkan siklus perancangan, penerapan, dan produksi. Peranan selanjutnya adalah akuntansi manajerial. Peranan akuntansi manajerial dalam suatu organisasi merupakan salah satu peran pendukung. Akuntan manajerial membantu pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tujuan dasar organisasi. Posisi yang bertanggung jawab pada tujuan dasar organisasi disebut posisi line atau line position. Posisi yang sifatnya mendukung dan tidak bertanggung jawab terhadap tujuan dasar organisasi disebut sebagai posisi staff atau staff position. Materi yang selanjutnya yaitu akuntansi manajerial dan kode etik. Ada 3 akuntansi manajerial dan kode etik yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, kode etis atau ethical behavior, yang artinya melibatkan aktivitas pemilihan tindakan yang benar, sesuai, dan adil. Yang kedua yaitu kode etika perilaku perusahaan, yang artinya untuk mendorong para perilaku etis kepada para manajer dan karyawan. Perusahaan-perusahaan biasanya mengembangkan standar perilaku yang mengacu pada Company Codes of Conduct. Yang terakhir adalah standar perilaku etis bagi akuntan manajerial, yaitu organisasi umumnya menetapkan standar perilaku bagi para manajer dan karyawan. Asosiasi-asosiasi profesional juga menetapkan standar etika. Para akuntan profesional terikat pada kode etik tersebut. Materi yang terakhir adalah sertifikasi akuntansi manajerial. Profesi akuntansi menawarkan 3 bentuk sertifikasi untuk akuntansi manajerial. Yang pertama, Certificate in Management Accounting. Yang kedua, Certificate in Public Accounting. Dan yang terakhir, Certificate in Internal Auditing. Certificate in Management Accounting yaitu seorang yang memiliki gelar Certificate in Management Accounting atau CMA telah lulus suatu ujian yang ketat, memiliki pengalaman yang dibutuhkan, dan berpartisipasi dalam melanjutkan pendidikan. Ujian tersebut menekankan pada 4 bidang, yaitu ilmu ekonomi, keuangan, dan manajemen. Yang kedua, akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang ketiga, isu perilaku, analisis, dan pelaporan manajemen. Dan yang keempat, analisis keputusan dan sistem informasi. Certificate in Public Accounting atau CPA adalah sertifikasi akuntansi yang tertua dan paling terkenal. Tujuan CPA yaitu menyediakan kualifikasi profesional minimal untuk auditor eksternal. Tanggung jawab auditor eksternal adalah menyediakan jaminan tentang keadaan laporan keuangan perusahaan.
Certificate in Internal Auditing, yaitu seorang auditor internal yang bersertifikasi Certificate in Internal Auditing harus lulus ujian komprehensif yang dirancang untuk menjamin kompetensi teknis dan memiliki pengalaman selama 2 tahun. Baiklah, itu saja materi video pembelajaran mengenai akuntansi manajerial. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.